party tinggal menghitung waktu. Namun Akila masih saja sibuk bergelut dengan pikirannya sendiri. Lemarinya penuh sudah dengan pilihan-pilihan yang tak berguna, tapi tak satu pun yang terasa pas baginya. Ia ingin tampil maksimal malam ini. Setidaknya terlihat sepadan dengan Harry yang sudah menjemputnya. Sangat tampan, persis seperti yang pernah digambarkan Tante Rita. Bukan sekedar pesta. Bagi Akila, ini adalah momen penting untuk menunjukkan dirinya di hadapan semua orang yang diam-diam begitu ia kagumi, yaitu Harry. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya Akila memutuskan untuk mengenakan dress putih sederhana. Pilihan itu terasa tepat, apalagi warnanya senada dengan kaos putih yang dikenakan oleh Harry. Meski terlihat kebetulan, bagi Akila itu seperti pertanda kecil bahwa mereka memiliki keselarasan. Namun di balik senyum yang ia paksa di depan cermin, ada rasa berdebar yang tak bisa ia sembunyikan. Ia ingin Harry senang melihatnya, ingin sekali mendapatkan tempat spesial di hati Harry. Tetapi satu hal yang menghantui pikirannya, yaitu siapa sebenarnya little girl yang pernah Harry sebut dalam password laptopnya. Rasa penasaran itu berubah menjadi rasa takut. Takut jika sosok itu adalah perempuan lain, gadis cantik yang sempurna yang mungkin sudah ada di hati Harry sejak lama. Akila pun bertekad cepat atau lambat ia harus menyelidiki siapa little girl tersebut. Dalam hatinya, Akila tak bisa menutup mata akan segala kekurangan dirinya. Ia sering ceroboh, merasa tidak cukup pintar, dan menilai dirinya jauh dari apa kata cantik. Sementara Harry adalah sosok yang tenang, pintar, dan tampan. Sosok yang begitu banyak dikagumi oleh para wanita-wanita di luaran sana. Perbandingan itu membuat Akila cukup terus dihantui perasaan yang sama. Apakah Harry benar-benar bisa menyukai dirinya? Atau semua ini hanya harapan sepihak? Malam itu sebelum melangkah menuju party, Akila memantapkan dirinya sekali lagi di depan cermin. Di balik rasa minder, ada tekad yang kuat. Ia akan berusaha tampil sebagai dirinya sendiri, meski hatinya tetap bergetar oleh keraguan. Di sisi lain, Harry menyambut malam pesta dengan perasaan yang begitu bersemangat. Hatinya dipenuhi antusiasme. Bukan hanya karena acara itu sendiri, tetapi lebih karena ia akan menjemput gadis yang diam-diam sudah lama ia cintai, yaitu Akila. Perasaan itu bukanlah hal yang baru bagi Harry. Sejak bertahun-tahun lalu, sejak Akila masih duduk di bangku SMP, Harry sudah menyimpan rasa yang begitu kuat, yang begitu kagum kepada Akila. Ia mengingat jelas-jelas saat pertama kali ia melihat Akila yang kala itu masih begitu polos, cantik, serta lugu. Ketika ia membantu Mayang menyelesaikan urusan perusahaannya, dan akhirnya membuat ia dipenjara bertahun-tahun. Akan tetapi momen singkat itu cukup meninggalkan jejak di dalam hati Harry. Namun perjalanan tidak semudah itu. Harry tahu sejak dulu Akila pernah dekat dengan Fatah, lalu dilanjutkan dengan kedekatannya bersama Mohan di Tinta Persada. Semua itu sempat membuat Harry hanya bisa menahan diri dalam diam, memilih untuk tidak mencampuri perasaan Akila. Akan tetapi seiring waktu berjalan, ia menyadari bahwa Akila saat ini belum benar-benar dimiliki oleh siapapun. Dan kini, di momen pesta malam ini, Harry merasa saatnya telah tiba. Ia bertekad untuk memberi sinyal yang lebih jelas kepada Akila, menunjukkan kepada Akila betapa besar perasaannya kepadanya. Akan tetapi memang sebenarnya Harry pernah memberi kode pada Akila melalui tindakannya. Penolakan mentah-mentah dan tegas Harry terhadap Cantika adalah salah satunya. Tanda bahwa ia menjaga hatinya hanya untuk Akila. Bahkan ucapan sederhana seperti Akila sudah menang sebelum merasa menang adalah isyarat halus yang lahir dari hatinya. Namun Akila dengan kepolosannya tidak pernah benar-benar menangkap makna dalam kata-kata tersebut. Meski begitu, Harry tidak bisa berani melangkah terlalu jauh.
Dalam hal teknologi dan logika, ia memang dikenal sangat pintar, apalagi soal hacking. Selalu bisa menemukan solusi untuk masalah yang sangat rumit. Akan tetapi ketika berbicara soal perasaan, Harry justru begitu bodoh. Ia terlalu takut. Ada kekhawatiran dalam dirinya jika ia mengungkapkan semuanya secara gamblang kepada Aquila. Harry takut Aquila mungkin akan merasa risih, bahkan menjauh. Dan itu adalah hal yang paling Harry takutkan. Kehilangan kesempatan untuk tetap berada di sisi Aquila, menjaga gadis yang telah lama ia sayangi. Karena itu, di pesta malam ini, Harry memilih langkah hati-hati. Ia akan menunjukkan cintanya lewat sikap, bukan kata-kata. Berharap Aquila perlahan mulai merasa betapa berharganya ia di mata Harry. Di sisi lain saat ini Mohan berada dalam kondisi yang sangat lemah, seolah seluruh tenaga dan semangatnya terkuras habis setelah mendengar pengakuan yang sangat mengejutkan dari Bu Anita. Selama ini Bu Anita adalah sosok guru yang begitu ia hormati di Tinta Persada, seseorang yang ia anggap sebagai panutan. Namun kenyataan pahit terkuak, Bu Anita ternyata masih memiliki ikatan darah dengan keluarga Casarius, sekaligus keluarga Oma Dominic. Yang lebih menyakitkan adalah Bu Anita justru menjadi salah satu penghalang terbesar dalam hidupnya. Dialah orang yang membuat pertemuan antara Cassandra, ibu kandung Mohan, dengan dirinya gagal total di asrama 9 ilmu beberapa tahun silam. Padahal, momen itu adalah kesempatan emas Cassandra untuk bisa bertemu dengan anak yang telah ia cari selama belasan tahun. Namun dengan perintah langsung dari Oma Dominic, Bu Anita menghasut kepala asrama agar menutup rapat-rapat kebenaran itu. Ia menebar fitnah mengatakan bahwa Pak Hari dan Mohan sedang terlibat masalah di luaran sana dan menegaskan agar pihak asrama tidak mengakui keberadaan mereka di tempat itu. Akibatnya, ketika Cassandra datang dan penuh harap menanyakan keberadaan Pak Hari dan Arya Mohan, jawaban yang ia terima justru membuat hatinya hancur. Kepala asrama menyatakan bahwa tidak ada nama Pak Hari maupun Arya Mohan di sana. Harapan Cassandra kembali runtuh, sementara Mohan yang baru kini mengetahuinya hanya bisa menahan sesak di dalam dada. Bagi Mohan, pengkhianatan Bu Anita bukan hanya soal kebohongan, melainkan luka yang merampas kesempatan terpenting dalam hidupnya. Momen itu tidak bisa dipeluk sang ibu setelah sekian lama terpisah. Kini kenyataan itu membuat ia semakin terpuruk, tak berdaya menghadapi betapa rumitnya dan kejamnya permainan keluarga Dominic atau keluarga Casarius. Bu Anita akhirnya tak kuasa menahan rasa sesalnya. Ia benar-benar menyesali semua yang pernah ia lakukan terhadap keluarga Alferic, juga terhadap Mohan dan Pak Hari. Beban itu menghantui hatinya karena ia tidak tahu dengan tindakannya ia telah merampas kesempatan besar Cassandra untuk bertemu dengan anak kandungnya. Namun di balik semua itu, Bu Anita juga menangkap atau mengungkapkan alasan sebenarnya. Selama ini, ia tidak punya pilihan lain. Oma Dominic adalah sosok yang begitu kejam, seseorang yang bisa menghancurkan siapapun yang berani menolak perintahnya. Ancaman itu nyata, sehingga Bu Anita terpaksa tunduk. Ia sadar jika sedikit saja ia melawan, maka nyawanya, bahkan mungkin keluarganya, bisa terancam. Namun kini, dengan air mata penyesalan, Bu Anita menegaskan satu hal yang penting. Ia tidak lagi berpihak pada keluarga Dominic atau keluarga Casarius. Ia memilih berdiri bersama keluarga Alferic saat ini. Baginya, ini adalah cara untuk menebus semua dosa dan kesalahan yang telah ia lakukan di masa lalu. Dengan penuh tekad, ia berjanji akan membantu Mohan sebisa mungkin untuk menemukan Cassandra, ibu kandung yang telah lama hilang saat ini. Meskipun Bu Anita menyadari jalan ini berbahaya, ia rela menanggung resiko. Hanya dengan begitu, ia merasa bisa sedikit memperingan luka yang telah ia tinggalkan kepada Mohan dan mengembalikan secerca harapan bagi Cassandra.